Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing alasan uang tidak pernah cukup. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, alasan uang tidak pernah cukup yaitu tanpa sadar mengada-ngada pengeluaran. Nah, seringkali kita nggak sadar ya membeli sesuatu bukan karena kita butuh, tapi karena murah, karena diskon, karena promo. Ah, mumpung lagi diskon beli, padahal niatnya nggak beli. Nah, itu sama aja dengan mengada-ngada pengeluaran. Tapi Ri, kalau ada promo, diskon, barangnya murah, itu kan sama dengan hemat. Iya, sama dengan hemat kalau memang kita niat mau membeli barang tersebut ya. Kalau enggak niatan membeli produk tersebut, berarti kan harusnya kita tidak mengeluarkan uang. Jadi ada pengeluaran. Nah, disitulah kata aku tadi, tanpa sadar kita mengada-ngada pengeluaran. Jadi teman-teman jangan tergiur promo, diskon, atau barang murah, tenang ya. Diskon dan promo itu akan selalu ada, jadi jangan takut kehabisan. Nanti pas teman-teman memang membutuhkan barang tersebut, dan lagi ada promo, lagi ada diskon, silahkan beli. Nah, itu baru suatu penghematan. Tapi kalau kata aku tadi, kita tidak niat beli, tidak sedang butuh, jangan dibeli. Mendingan apa? Uangnya kita simpan untuk nabung atau untuk dana cadangan. Nanti kalau ada pengeluaran dadakan, kita bisa pergunakan uang tersebut. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan uang tidak pernah cukup yaitu penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Pas gaji atau penghasilan 3 juta rupiah ngerasa pusing ngatur-ngaturnya. Gak pernah bisa nabung, selalu kurang. Pas penghasilannya naik jadi 5 juta rupiah malah ngambil cicilan. Meskipun gajinya naik, tapi pengeluarannya ikut naik. Ya pasti teman-teman masih akan tetap bingung ngatur uangnya. Nah, makanya kalau pengen uangnya selalu cukup atau bahkan ada lebihan untuk ditabung, saat penghasilannya naik, gaya hidup jangan ikut naik. Misalkan nih penghasilan 3 juta rupiah, untuk kebutuhan pengeluarannya 3 juta rupiah. Nah, pas penghasilan jadi 5 juta rupiah, tetepin aja pengeluarannya 3 juta rupiah, jangan ditambah-tambah lagi dengan cicilan atau pengeluaran yang kurang penting. Nah, otomatis ada selisih, ada uang lebihan. Uang lebihan tersebut bisa ditabung, kayak gitu ya. Jadi, ayo mulai dari sekarang, silahkan tingkatkan penghasilan, tapi gaya hidup jangan ikut meningkat. Kemudian yang ketiga, alasan uang tidak pernah cukup yaitu pengeluaran emosional. Nah, siapa di sini kalau lagi sedih, kalau lagi bete, melampiaskannya ke belanja? Jangan ya. Usahakan, kata aku juga, kita mengeluarkan uang atau membeli sesuatu karena memang kita butuh. Bukan karena kita lagi bete, lagi sedih, pengen tenang. Itu cuma ketenangan sesaat. Kesananya teman-teman malah makin pusing. Karena ya itu, pengeluaran berantakan, jadi keuangan berantakan. Menyelesaikan satu masalah, tapi mendatangkan masalah yang baru. Makanya ayo, mulai dari sekarang, kalau teman-teman lagi sedih, jangan melampiaskannya ke belanja. Alihkan saja ke hal-hal yang lebih positif. Agar apa? Agar kita tenang, masalah kita selesai, tapi tidak mendatangkan masalah yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, alasan uang tidak pernah cukup yaitu tidak ada batas pengeluaran. Nah, ini sering banget aku bilang ya, kita bukannya tidak boleh belanja, tidak boleh hiburan, tidak boleh memenuhi keinginan, tidak boleh nongkrong, bukan kayak gitu. Tapi kita harus tahu batasan. Gimana agar kita tahu batasan? Kita harus menjatah. Gimana biar kita tahu jatahnya? Ya kita harus mau hitung-hitung. Penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa, pengen nabung berapa, nanti ketahuan jatah kita untuk hiburan itu berapa. Kalau kita tidak menghitung atau mungkin kita tidak menjatah, ya pasti bablas. Namanya keinginan apabila tidak dibatasi ya pasti bablas. Kalau keinginan bablas, boro-boro bisa nabung. Kadang untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang. Makanya sering banget aku bilang kita hidup hemat, hidup sederhana, dan menabung bukan berarti ini itu tidak boleh, tapi lebih ke tahu batasan, tahu porsi. Kita makan aja kan
harus ada porsinya ya, jangan terlalu berlebihan, jangan kekenyangan. Jadi ayo mulai dari sekarang, silahkan teman-teman mau memenuhi keinginan, tapi usahakan dibatasi atau dijatah ya. Kemudian yang kelima, alasan uang tidak pernah cukup yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, misalkan nih penghasilan kita itu nggak seberapa, tapi kita masih aja mengikuti semua keinginan karena ngerasa orang lain lebih parah. Tuh mereka belanjanya sampai seminggu sekali, hiburannya juga seminggu sekali. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena penghasilan tiap orang itu beda-beda. Kalau kita ngerasa nggak nyaman karena uang nggak pernah cukup, kita harus mau menyesuaikan diri. Tahan dulu keinginan, utamakan dulu yang lebih penting. Kewajiban atau mungkin kebutuhan. Nah, jangan melihat orang lain. Kata aku tadi mungkin orang lain mampu dan kita belum mampu. Nanti kalau misalkan situasinya memungkinkan, penghasilan kita meningkat, silahkan sisihkan sebagian untuk memenuhi keinginan atau hiburan, nggak jadi masalah. Seimbangkan agar teman-teman masih bisa menabung juga. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai alasan uang tidak pernah cukup. Yang pertama, tanpa sadar mengada-ngada pengeluaran. Yang kedua, penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Yang ketiga, pengeluaran emosional. Yang keempat, tidak ada batas pengeluaran. Dan yang kelima, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.